Halo, selamat datang kembali di channel desain ini. Rumah yang akan kita bahas kali ini terdiri dari 2 lantai dan memiliki 3 kamar tidur, yang semua kamar tidurnya terletak di lantai 2. Bangunan rumah ini berukuran sekitar 6 dikali 9 meter, terdiri dari 2 lantai dan berdiri di atas lahan 6 kali 14 meter. Dengan lahan sepanjang 14 meter, maka rumah ini bisa memiliki halaman parkir yang cukup lega di bagian depan dan halaman kecil di bagian belakang rumah. Rumah ini memiliki atap berbentuk segitiga yang mengikuti tren masa kini, yaitu atap khas Scandinavian style. Bentuk segitiga ini adalah bagian depan dari atap pelana yang miring ke samping kiri dan kanan, dan di kedua sisi di kiri dan kanan terdapat atap dak beton untuk menampung air hujan dan menyalurkannya ke dalam selokan. Bagian atap dak beton juga dimanfaatkan untuk menempatkan skylight untuk memasukkan cahaya matahari ke dalam bagian tengah dari rumah. Atap dak beton juga bisa dimanfaatkan untuk menempatkan tangki air dan juga AC unit outdoor supaya tidak terlalu kelihatan dari luar, sehingga estetika lebih terjaga. Mari sekarang kita perhatikan gambar denahnya. Bangunan rumah ini berukuran sekitar 6 kali 9 meter, terdiri dari 2 lantai dan berdiri di atas lahan 6 kali 14 meter. Rumah ini memiliki 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, plus 1 toilet atau powder room, dan tentunya ruang-ruang pendukung yang lain. Di lantai 1 antara lain terdapat powder room, dapur, ruang makan yang digabung dengan ruang keluarga, teras plus halaman belakang, serta service area yang terdiri dari area laundry dan gudang kecil. Di lantai 2 antara lain terdapat 2 kamar tidur anak, 1 kamar mandi, dan 1 kamar utama yang dilengkapi dengan kamar mandi. Mari sekarang kita lihat ruangannya satu persatu, dimulai dari area paling depan, yaitu bagian carport. Setelah dikurangi taman kecil memanjang di samping carport, maka lahan parkir di bagian depan rumah akan memiliki ukuran sekitar 4,8 meter dikali 4,8 meter. Dengan ukuran ini, maka area parkir ini masih bisa memuat 2 buah mobil atau 1 mobil dan beberapa sepeda motor. Untuk melindungi kendaraan dari terik matahari dan hujan, carport rumah ini diberi naungan atap alderon. Atap alderon dipilih karena cukup kuat dan dapat dipasang dengan kemiringan yang cukup landai. Teras depan berukuran 1,2 meter dikali 2,6 meter. Karena rumah ini memiliki konsep rumah open space di mana lantai bawahnya tidak bersekat, maka tamu yang datang hanya diterima di area teras rumah, sementara bagian dalam hanya untuk penghuni dan tamu-tamu yang dekat saja. Untuk itu, maka pada bagian teras rumah diberikan tempat duduk kecil permanen yang terbuat dari beton. Pintu entrance utama rumah ini tidak langsung menghadap ke depan, tapi menghadap ke samping, supaya keluar masuknya penghuni rumah tidak terlalu kelihatan dari luar. Memasuki entrance rumah, kita akan berada di area penerimaan atau foyer. Area penerimaan kecil di belakang pintu utama ini memiliki ukuran sekitar 1,9 meter dikali 90 cm. Maka area ini cukup untuk digunakan sebagai tempat memakai atau melepas sepatu ketika penghuni akan pergi atau baru pulang sampai di rumah. Furnitur yang digunakan di area ini adalah rak sepatu dengan bantalan untuk tempat duduk. Dengan menggunakan bangku lemari kecil ini diharapkan area ini akan menjadi lebih rapi. Untuk teman-teman yang tertarik dengan furniture yang digunakan pada desain rumah ini, boleh cek link di bawah video ini di kolom deskripsi ya. Area foyer ini memiliki 2 buah jendela vertikal yang cukup untuk mengalirkan udara dan cahaya ke dalam rumah. Untuk keramik lantai di area ini bisa menggunakan keramik yang lebih bertekstur dan berwarna lebih gelap, supaya kotoran yang tertinggal dari alas kaki lebih tersamarkan. Berdampingan dengan area foyer, terdapat pintu menuju powder room atau toilet kecil. Powder room ini berukuran sekitar 2,3 meter dikali 90 cm. Dan memiliki jendela es menghadap ke depan rumah. Penggunaan ruang toilet di bagian entrance rumah seperti ini saat ini sedang populer, terutama setelah masa pandemi.
Powder room ini tidak memiliki shower atau ruang mandi karena hanya ditujukan untuk penghuni sebagai tempat cuci tangan dan toilet instan, dan ditujukan untuk para tamu yang ingin menggunakan toilet. Sehingga para tamu tersebut tidak perlu masuk terlalu jauh ke dalam area rumah. Dengan begitu, maka privasi penghuni rumah tetap terjaga. Lanjut memasuki ruang utama, kita bisa langsung naik tangga menuju kamar tidur. Tapi kita akan lihat lantai satunya dulu ya. Masih di lantai satu dengan konsep open space, maka ruangan ini terbagi menjadi 3, yaitu dapur, ruang makan, dan ruang TV. Area dapur berada di bagian paling depan. Area dapur yang berada di depan tentunya memudahkan penghuni ketika baru pulang berbelanja bahan makanan dan juga ketika harus membuang sampah dari dapur keluar rumah. Dapur ini berukuran sekitar lebar 2,6 meter, panjang 2,6 meter, dan tinggi plafon 3 meter. Dinding kecil yang memisahkan antara dapur dan powder room, selain juga di mana terdapat kolom struktur, juga ditujukan agar dari dapur kita tidak terlalu melihat toilet, dan juga tamu yang menggunakan toilet tidak dapat melihat langsung ke bagian dapur. Dapur ini memiliki jendela memanjang secara horizontal berukuran 2,5 meter dikali 30 cm. Dengan begitu diharapkan sirkulasi udara dan kualitas cahaya alami di area dapur dan lantai 1 tetap terjaga. Jendela ini sebaiknya menggunakan tipe kaca one way atau sering disebut ribbon agar kegiatan di dapur tidak terlalu kelihatan dari teras dan depan rumah. Bersebelahan langsung dan tanpa sekat dengan dapur adalah ruang tengah yang terbagi menjadi ruang makan dan ruang TV. Ruang tengah ini berukuran sekitar lebar 2,8 meter dan panjang 4,8 meter, serta tinggi plafon 3 meter. Area makan dilengkapi dengan dispenser dan kredensa dengan lebar 1,2 meter. Kredensa ini dapat digunakan sebagai lemari penyimpanan serbaguna, juga bisa digunakan sebagai meja tempat membuat minum. Area makan menggunakan meja berbentuk bundar dengan diameter sekitar 80 cm dan cukup untuk digunakan 4 orang sekaligus. Dengan bentuk meja yang bundar diharapkan bisa lebih menghemat ruang. Di ruang TV yang bersebelahan langsung tanpa sekat dengan ruang makan, bisa diletakkan sofa kecil menghadap ke meja TV. Meja TV ini diletakkan bersebelahan dengan tangga dan dengan memanfaatkan ruang di bawah tangga. Lanjut ke area taman belakang. Area taman belakang dipisahkan oleh pintu kaca. Pintu ini bisa berupa pintu lipat atau pintu geser. Dengan adanya pintu ini, ketika pintu kaca dibuka lebar dan semua jendela di bagian depan rumah dibuka, maka akan ada cross ventilation dan sirkulasi udara di lantai 1 akan menjadi maksimal. Teras plus halaman belakang memiliki ukuran sekitar lebar 2,7 meter dan panjang 6 meter. Dengan ketinggian plafon di atas teras 2,6 meter. Teras belakang rumah bisa digunakan sebagai ruang makan tambahan, ruang duduk-duduk, area barbeque, atau area jemur pakaian. Masih di area taman belakang, bersebelahan dengan teras belakang, terdapat ruang kecil sebagai tempat laundry. Di sini bisa diletakkan 1 buah mesin cuci dan lemari atas untuk menyimpan deterjen dan perlengkapan mencuci yang lain. Bersebelahan dengan ruang mesin cuci, terdapat pintu yang menuju gudang kecil. Gudang ini terdapat di bawah tangga yang menuju ke lantai 2 dan dapat dimanfaatkan sebagai tempat barang-barang yang jarang digunakan atau sebagai tempat penyimpan alat-alat kebersihan. Di sebelah pintu gudang terdapat tangga servis menuju ke atap untuk memudahkan servis tangki air, AC outdoor unit, genteng, dan lain-lain. Area ini sengaja dicat warna gelap. Begitu juga dengan tangga servisnya supaya tidak terlalu kelihatan. Di antara teras tempat duduk-duduk dan ruang cuci dan gudang, terdapat kolom yang selain sebagai struktur penguat bangunan, juga sebagai semacam pembatas antara area santai dengan area servis. Kolom ini bisa dibuat dengan bentuk bundar dan diberi warna putih agar terlihat lebih cantik. Mari sekarang kita lanjut ke lantai 2. Tangga menuju lantai 2 bisa diakses langsung dari area foyer, supaya bagi penghuni yang baru pulang dan ingin cepat-cepat beristirahat, bisa langsung mencapai kamar tidur. Tangga ini memiliki lebar standar yaitu 90 cm dengan tinggi anak tangga masing-masing 17,5 cm. Area tangga ini berada di bawah skylight yang menggunakan kaca tempered.
Jadi cukup menerima cahaya matahari di siang hari dan tidak perlu menggunakan penerangan lampu lagi. Di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Tapi hanya 1 kamar mandi yang bisa digunakan bergantian ya guys. Kamar mandi yang satu lagi hanya khusus digunakan untuk kamar tidur utama. Kamar pertama yang akan kita lihat adalah kamar anak pertama yang menghadap ke depan rumah. Kamar ini berukuran sekitar lebar 3 meter, panjang 3,2 meter, dan tinggi plafon 2,9 meter. Dengan ukuran ini, kamar ini dapat memuat satu dipan berukuran single bed dengan ukuran 1 meter x 2 meter, satu rak serbaguna, satu lemari pakaian 2 pintu, satu meja belajar, dan satu lemari kredensa. Kamar ini memiliki jendela berukuran lebar 90 cm dan tinggi 2 meter. Dengan begitu maka pencahayaan alami dan sirkulasi udara bisa maksimal. Kamar berikutnya adalah kamar anak kedua yang juga menghadap ke depan rumah. Kamar ini berukuran sekitar lebar 2,8 meter, panjang 3,5 meter, dan tinggi plafon 2,9 meter. Dengan ukuran ini, kamar ini dapat memuat satu dipan single bed dengan ukuran 1 meter x 2 meter, satu bedside table, satu lemari pakaian 3 pintu, satu meja belajar, satu lemari kredensa, dan satu rak serbaguna. Kamar ini memiliki jendela berukuran lebar 1,6 meter dan tinggi 1,5 meter. Dengan begitu maka pencahayaan alami dan sirkulasi udara bisa maksimal. Berikutnya mari kita lanjut ke kamar mandi yang dapat digunakan bergantian. Kamar mandi ini berukuran sekitar lebar 1,5 meter, panjang 2,7 meter, dan tinggi plafon 2,5 meter. Kamar mandi ini dapat memuat area shower, kloset duduk, dan satu wastafel. Karena kamar mandi ini tidak menghadap ruang luar, maka disarankan untuk dilengkapi dengan exhaust fan sebagai pengganti jendela. Selanjutnya adalah kamar utama. Kamar utama menghadap ke bagian belakang rumah. Kamar ini berukuran sekitar lebar 3 meter, panjang 3,8 meter, dan tinggi plafon 2,9 meter. Dengan ukuran ini, kamar ini dapat memuat satu dipan berukuran queen size dengan ukuran 1,6 meter dikali 2 meter, 2 bedside table, 2 lemari pakaian 2 pintu dengan pintu geser, 1 meja kerja dengan lebar 85 cm, dan 1 lemari kredensa. Kamar ini memiliki 2 buah jendela yang berukuran masing-masing lebar 80 cm dan tinggi 1,2 meter. Dengan begitu maka pencahayaan alami dan sirkulasi udara bisa maksimal. Sekarang mari kita memasuki kamar mandi untuk kamar utama. Kamar mandi ini berukuran sekitar lebar 1,8 meter, panjang 1,9 meter, dan tinggi plafon 2,5 meter. Kamar mandi ini dapat memuat area shower, kloset duduk, dan satu wastafel. Kamar mandi ini memiliki jendela berukuran lebar 110 cm dan tinggi 40 cm yang menghadap ke taman belakang rumah. Untuk estimasi biaya pembangunan rumah dengan luas bangunan 92 meter persegi seperti ini, yaitu antara 320 juta sampai 450 juta rupiah, tergantung lokasi atau daerah di mana rumah berada. Tentunya biaya tersebut belum termasuk harga tanah, kitchen set, furniture, kanopi, dan peralatan rumah lainnya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.